Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita semua sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Allah Maha Yang Esa, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan dakwah beliau kita semua dapat menikmati nikmatnya, nikmat Islam. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Hadirin yang berbahagia, sedikit saya ingin menyampaikan sejarah singkat tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, tepatnya hari Senin. Beliau adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Siti Aminah bin Wahab. Dari proses kelahiran Nabi Muhammad, saya ingin menyampaikan sebuah makna besar yang terjadi di sini, yakni sebuah perjuangan. Nabi Muhammad ketika masih kecil sudah Allah uji dengan ujian yang menurut kita sangat besar, sangat hebat, sangat dahsyat. Yakni di mana Nabi Muhammad waktu umur 2 bulan di dalam kandungan Siti Aminah, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim. Ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika Siti Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad yang usianya di dalam kandungan masih 2 bulan. Nabi Muhammad lahir, kemudian lahir pada 12 Rabiul Awal ini. Siti Aminah sangat gembira, sangat senang. Kemudian oleh Siti Aminah ini, kabar berita ini beliau sampaikan ke kakeknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib maksud saya. Oleh kakeknya berita ini disebarkan, sangat gembira ketika Nabi Muhammad lahir ke muka bumi. Hadirin yang berbahagia, pada budaya di Arab pada zaman dahulu, mungkin juga zaman sekarang, mereka memiliki kebiasaan menyusuhkan atau anaknya ini disusui oleh orang-orang pedesaan. Muhammad ini adalah orang kota. Muhammad berada di kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad pada waktu masih bayi disusui oleh seorang yang berasal perempuan dari desa bernama Siti Halimah. Siti Halimah adalah sosok perempuan yang berasal dari desa. Pada zaman itu, konsep yang dibawa oleh orang kota adalah mereka berpandangan bahwa di desa itu tempatnya asri, memiliki tempat yang asri, kemudian kenyamanan, ya, tidak terisolir dengan budaya-budaya yang umumnya berada di perkotaan. Ya.
tujuannya adalah itu. Jadi Muhammad ingin diletakkan di dalam di pedesaan agar tidak terisolir dengan budaya-budaya yang buruk yang berada di kota Mekah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Siti Halimah selama 5 tahun. Setelah 5 tahun disusui oleh Halimah, kemudian kembali kepada pangkuan Siti Aminah. Namun tak lama, hadirin jamaah semua, tak lama Nabi Muhammad berada pangkuan Siti Aminah. Pada ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Lengkaplah sudah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun juga demikian, Allah menguji lagi Nabi Muhammad. Kakeknya Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 9 tahun. Nabi Muhammad ikut dengan saudaranya Abdul Muthalib, yakni Abu Thalib. Abu Thalib juga termasuk pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengikut dengan Abu Thalib, Nabi Muhammad kemudian bertemu dengan tokoh agama, dan pada saat itu juga tokoh agama itu melihat sosok Nabi Muhammad sebagai sosok yang berbeda. Mereka melihat bahwa Nabi Muhammad akan menjadi seorang pemimpin besar yang akan memimpin umat, yakni umat Islam. Maka berbanggalah kita yang hidup pada zaman ini berada di bawah pimpinan atau Nabi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad. Kita wajib berbangga, kita wajib berbahagia atas hal ini. Kelahiran Nabi Muhammad membawa keberkahan untuk manusia pada zaman-zaman ini. Pada generasi ini membawa keberkahan dan petunjuk. Kelahiran Nabi Muhammad sebagai petunjuk, membawa risalah Tuhan, membawa ajaran-ajaran Allah kepada kita semua. Maka dengan itu, kita sebagai umat yang bertakwa kepada Rasul, hendaknya kita senantiasa berbanyak sholawat, berlebih pada bulan ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hendaknya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai rasa cinta kita. Rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hendaknya kita sebagai orang mukmin, ya, hai orang-orang mukmin, bertaatlah kamu kepada Allah dan bertaatlah kamu kepada Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa
bihil aghyar adada ni'amillahi wal ifdali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.